Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, melalui video singkat ini kita akan mempelajari mengenai kajian pustaka atau literature review. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neni Mariana. Saya adalah dosen pendidikan matematika sekaligus peneliti di jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelum kita membahas tentang kajian pustaka, sebaiknya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud literatur atau pustaka itu. Literatur atau pustaka adalah sekumpulan karya ilmiah mengenai suatu topik yang diteliti. Sumber literatur bisa kita peroleh dari buku referensi, artikel ilmiah dari jurnal yang bereputasi, proceeding seminar internasional yang terindeks, atau dari disertasi atau karya ilmiah lain yang disusun secara ilmiah dan komprehensif. Lalu apa kajian pustaka itu? Bagaimana kita bisa melakukannya? Rekan-rekan mahasiswa, hal yang perlu diingat adalah bahwa kajian pustaka bukan hanya sekedar kumpulan pustaka. Selama ini, saat menyusun sebuah kajian pustaka, mahasiswa biasanya hanya sekedar meng-copy-paste dan mengumpulkan referensi untuk disitasi begitu saja. Kajian pustaka bukan hanya sekedar kumpulan pustaka. Kalau hanya sekedar mengumpulkan, namanya bukan mengkaji. Jadi, untuk menyusun sebuah kajian pustaka yang baik, kita tidak hanya perlu mengumpulkan, tapi juga perlu mereview, mencari hubungan dari semua literatur yang dikumpulkan tersebut, dan melihat relevansinya dengan topik yang diteliti. Kemudian, yang tak kalah penting adalah kemampuan Anda mensintesis ide dari berbagai pustaka yang telah dikaji. Menyusun sebuah kajian pustaka dari sebuah topik penelitian yang kita pilih seperti upaya untuk melengkapi susunan sebuah puzzle dengan kepingan puzzle yang kita punya. Topik penelitian kita seringkali bukanlah hal yang benar-benar baru. Literatur yang kita kumpulkan seperti kepingan puzzle yang sudah ada dan harus kita susun dengan baik, serta perlu dilihat koherensi dari rangkaian berbagai literatur tersebut. Begitupun ide yang berhasil kita sintesis dari rangkaian literatur adalah sebagaimana sekeping puzzle yang kita harus bisa perlihatkan koherensinya dengan kumpulan literatur yang lain. Ada beberapa jenis kajian pustaka atau literatur review yang bisa kita susun. Biasanya, kajian pustaka disusun sebagai bagian dari sebuah karya ilmiah di bab 2 pada proposal penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Namun, ada juga sebuah artikel ilmiah yang berupa studi literatur yang berdiri sendiri. Biasanya, kita menyusunnya dalam satu artikel ilmiah utuh atau dalam sebuah makalah. Berikut adalah contoh dua artikel yang memiliki dua jenis kajian pustaka. Artikel pertama yang di sebelah kiri adalah artikel yang secara umum meletakkan kajian pustaka di bagian pendahuluan untuk memperkuat latar belakang artikel yang dibuat. Artikel kedua yang di sebelah kanan adalah contoh studi literature yang berdiri sendiri. Kajian pustaka merupakan bagian paling esensial dari sebuah proses penelitian. Kajian pustaka dapat membantu Anda untuk memahami fokus dari topik penelitian Anda dan mengembangkan ide penelitian Anda. Selain itu, dari cara Anda menyusun kajian pustaka, kita bisa tahu cara Anda mendemonstrasikan pengetahuan terkait topik penelitian Anda. Berikutnya, kita akan membahas secara singkat langkah melakukan kajian pustaka. Yang pertama, tentukan topik yang akan diteliti. Berdasar topik tersebut, pilih literatur yang terkait. Caranya, masukkan topik penelitian itu sebagai keyword pada mesin pencari Google Scholar misalnya. Kemudian, eksplorasi semua artikel ilmiah yang muncul dari hasil pencarian tersebut.
Lalu dari hasil eksplorasi tersebut, Anda akan dengan mudah menentukan fokus dari penelitian pustaka yang akan Anda lakukan. Langkah kedua, mulai teliti dan kumpulkan informasi. Baca, catat, dan temukan ide dari berbagai literatur yang Anda temukan terkait topik yang diteliti. Berikutnya, tulis artikel, cek, atau review, revisi. Lakukan proofreading dengan meminta orang lain untuk membaca ulang tulisan kita dalam rangka mengoreksinya. Kemudian, susun daftar pustaka. Ketika Anda menulis artikel, buat daftar kutipan dan rapikan daftar pustaka dengan menggunakan reference manager semisal EndNote, Mendeley, atau Zotero. Nah, disinilah peran reference manager semisal EndNote dalam penyusunan sebuah studi atau kajian pustaka. Sekian video singkat penjelasan mengenai kajian pustaka. Berikutnya, nantikan video-video pendek berikutnya mengenai penggunaan EndNote dalam membantu menyusun kajian pustaka di bidang pendidikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.